Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, adik-adik, teman-teman yang ada di rumah. Apa kabar? Kembali lagi dengan Kak Madi seperti biasa melalui Oko Dongeng dan layanan Perpustakaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara. Dan untuk hari ini Kak Madi punya cerita hebat buat adik-adik yang ada di rumah, dengan tema Dongeng Ceria Nusantara. Ya teman-teman, adik-adik apa kabar? Semoga adik-adik selalu sehat, menjaga stamina, tetap semangat belajarnya, membacanya di rumah, dan tentunya membantu orang tua ya teman-teman. Oke. Siapa anak hebat angkat tangan? Siapa anak pintar angkat tangan? Siapa anak ayam angkat tangan? Wah, ada anak ayam rupanya. Ya, Kak Madi bercanda. Langsung aja ya teman-teman ya. Ceritanya cerita legenda rakyat yang ada di Kutai Kartanegara. Diceritakan dahulu di suatu tempat yang ada di Kalimantan, terdapat sebuah wilayah yang besar sekali. Di sana dihuni oleh masyarakat banyak sekali, tentram, damai kehidupan mereka. Mereka pun mempunyai istana yang besar, dihuni oleh warga istana dan raja mereka. Konon katanya raja tersebut sangat menyukai makanan, yaitu terbuat dari usus ayam. Tahu teman-teman usus ayam? Ya, orang Kutai menyebut ucus manok. Ucus manok bunyi orang Kutai. Raja tersebut sangat menyukai makanan tersebut, sampai-sampai dia pun memanggil juru masaknya. Juru masakku, kemarilah. Iya tuan, ada apa tuan? Aku ingin dihidangkan masakan ucus ayam di setiap makanku pagi, siang, dan malam. Ucus ayam ini tidak boleh tidak ada. Baik tuanku, akan dilaksanakan. Nah, juru masaknya pun siap menghidangkan selalu makanan tersebut. Akhirnya ada satu tamu dari raja yang dari negeri seberang ingin berkunjung ke istana tersebut. Ketika kedatangan mereka, raja pun memanggil juru masaknya. Juru masakku, kemarilah. Ada apa tuanku? Karena raja hari ini ingin kedatangan tamu, tolong kamu sediakan masakan menu istimewa yang ada di kerajaan kita. Jangan lupa masakan kesukaanku, usus manok. Nah, usus manok. Baik tuanku, akan aku siapkan. Siap melaksanakan perintah. Wah, akhirnya juru masak pun bergegas pergi ke dapur untuk menyiapkan semua masakannya, termasuk ucus manok. Ucus manok. Juru masak pun pergi di pelantaran di tepi sungai. Ya, disebut orang Kutai di sini jamban. Jamban ini tahu ya teman-teman ya apa? Nah, jamban ini tempat beraktivitas orang-orang yang di Kalimantan ini kalau di tepi sungai melakukan cucian segala macam. Nah, di jamban itulah jamban itulah juru masak
memulai aktivitasnya untuk membersihkan semua bahan-bahan masakannya, termasuk ucus ayam ini. Ketika dia menyiapkan, aku sembari menyiapkan, semua akan dicuci bersih. Tak disangka, gelombang pun datang, menyapu bersih semua peralatan juru masak istana. Juru istana pun panik. Wah, seperti apa ini? Bagaimana ini? Semuanya hampir terbawa air. Semua peralatan juru masak terbawa arus dan tenggelam. Dia pun tidak sempat menyelamatkan semua peralatan masaknya. Termasuk usus mano itu, usus ayam, terbawa air. Juru masak pun kebingungan. Wah, bagaimana ini? Sedangkan raja ingin cepat dihidangkan masakannya. Terlebih ucus mano ini, aku bisa-bisa dihukum raja. Juru masak pun merenung, teman-teman, terdiam karena khawatir raja akan marah. Akhirnya orang istana mengetahui kejadian itu tersebut. Semuanya masakan, peralatan habis terbawa arus air. Raja pun marah sekali. Marah terdengar di telinga juru masak. Juru masak pun kebingungan. Wah, aku bisa-bisa dihukum raja. Kalau dipecat nggak apa-apa. Kalau dihukum mati gimana ini? Aduh. Terdiamlah juru masak. Tak disangka-sangka. Wah, itu apa? Terlihatlah oleh juru masak di tepi sungai ada kelihatan yang bergerak-gerak mengkilau. Lalu dia pun mendekati. Wah, ini ternyata cacing. Dia pun terlintas di benak pikirannya antara yang salah dan benar. Terlintaslah di pikirannya kalau ini bisa menjadi menu santap raja pengganti ucus manuk tadi. Cacing ini namanya kreme cacing. Terdiamlah dia juru masak pun memutuskan, aku harus mengambil kreme ini, cacing ini, dan ini akan kubuat masakan yang lezat seperti ucus manuk. Akhirnya juru masak pun mengambil semua cacing-cacing yang ada di tepi sungai Mahakam. Wah, saya rasa ini sudah cukup untuk masakan raja. Juru masak pun bergegas pergi membersihkan cacing-cacing ini. Membersihkan layaknya seperti membersihkan ucus ayam yang sering dia buat. Waktu pun mulai mendekat. Wah, kelihatannya waktu sudah mendekat. Santap siang raja sudah mendekat. Aku harus bergegas untuk memasak masakan ini. Juru masak pun mulai bergegas untuk membawa masakannya. Dia pun pergi ke dapur istana untuk memasak masakan ini. Waktu sudah tiba, makan siang sudah, raja pun bersiap untuk menyantap makanannya beserta tamunya.
Juru masak pun sudah bersedia untuk mengantar masakannya. Rajaku, inilah masakan santap siang kita. Sudah saya selesaikan. Iya. Sediakan tamu-tamuku dan makanan kesukaanku di atas meja ini. Aku tidak sabar sekali untuk menyantap masakan kesukaanku. Baik, tuanku. Nah, hidangan sudah disiapkan. Sang raja pun mulai menyantap makan siangnya. Raja sudah memakan dengan lahapnya. Nikmat sekali masakan hari ini. Wahai juru masak, kenapa masakan hari ini sangat nyaman sekali? Nyaman seperti sebelum masak masakanmu. Terima kasih, Tuan Raja. Raja pun merasa puas karena masakan hari ini lebih nikmat daripada ucus manuk yang disediakan oleh juru masak istana. Akhirnya raja pun memutuskan, "Hei juru masak, aku memutuskan engkau buatlah masakan seperti ini lagi dan seterusnya." Baik, tuanku, akan dilaksanakan. Nah, juru masak pun diperintahkan untuk selalu memasak masakan itu. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun pun berganti tahun. Juru masak selalu menyediakan masakan itu. Hingga akhirnya bahan masakannya semakin menipis karena bahannya terbuat dari cacing. Terdengar dan risau hati Raja Cacing melihat tingkah laku juru masak dan raja ini selalu memakan cacing. Jadi Raja Cacing pun marah besar. Kalau seperti ini tingkah laku manusia selalu mengambil rakyat-rakyatku hingga rakyatku semakin sedikit demi sedikit akan segera habis. Bagaimana caranya ini? Raja Cacing pun khawatir dan marah. Mereka pun akan melakukan aksi protes kepada manusia karena mereka selalu dimakan oleh manusia. Mereka khawatir, Raja Cacing khawatir, takut cacing warganya akan habis. Dengan aksi mereka, warga cacing pun, Raja Cacing pun merintahkan, "Kalian rakyatku, timbullah di setiap air yang ada di kampung ini. Di sungai, di danau, dimanapun, di sumur." Setiap ada air, cacing akan timbul. Akhirnya masyarakat yang ada di tempat dan penduduk istana raja kebingungan ketika itu melihat gempar cacing di mana-mana timbul di atas air. Wah, ada apa ini sebenarnya? Wah, raja pun bingung. Cacing-cacing di mana bertimbulan? Di setiap air timbulan. Kasihan rakyatku. Rakyat kebingungan. Ada apa gerangan? Hai, para penduduk istana, aku perintahkan kalian untuk mencari tahu ada apa gerang yang terjadi hingga cacing-cacing ini timbul di mana-mana. Di atas air, di mana-mana. Siap Tuan Raja, kami akan melaksanakannya. Hingga akhirnya ada yang mengetahui bahwa penyebab timbulnya
kerme atau cacing ini disebabkan oleh juru masak. Ini diakibatkan juru masak ternyata, teman-teman adik-adik. Lanjut ya teman-teman ya. Tetap semangat mendengarkan ceritanya. Iya, alhamdulillah. Sampai di mana tadi? Oh ya, ketahuan juru masak. Akhirnya juru masak mengakui di depan raja, "Mohon maaf Tuan Raja, saya mengakui kesalahan ini disebabkan oleh hamba." "Apa kesalahanmu?" "Kesalahan saya adalah membuat makanan Tuan terbuat dari cacing, hingga cacing ini menjadi marah. Mereka pun timbul. Apa sebabnya? Saya buat masakan ini karena Tuan Raja sendiri yang menginginkan hidangan ini dihidangkan terus." Raja pun terdiam. Wah, kebingungan karena dia memang menyukai makanan cacing tersebut. Akhirnya raja pun berdoa untuk diminta keselamatan dalam bencana ini. Rakyat pun semuanya berdoa agar Tuhan membantu mereka. Alhamdulillah, ternyata bantuan Tuhan turun menyelamatkan pasukan raja, semua rakyatnya, dengan memberikan sebuah ikan, memberikan ikan yang ada di air. Lalu ikan tersebut memakan kerme-kerme tersebut, memakan cacing-cacing tersebut, hingga cacing semuanya hilang kembali seperti semula. Masyarakat pun, rakyat pun jadi bahagia, senang sekali karena cacing-cacing itu sudah hilang. Dan raja pun sangat mengucapkan alhamdulillah atas pertolongan Tuhan ini, hingga cacing-cacing ini sampai hilang. Rakyat pun hidup seberia kala, tentram, damai, dan raja pun tidak akan melakukannya lagi. Dan raja pun mengajak rakyatnya berjanji bahwa dia tidak akan memakan ikan tersebut sepanjang hidupnya dan dari anak cucunya. Ikan apa tersebut, teman-teman? Ada yang tahu? Itulah dia, ikan baung putih. Cerita ini adalah cerita legenda rakyat di Marakaman. Konon katanya dahulu ikan baung putih ini menyelamatkan mereka dari bencana, yaitu cacing. Dan mereka pun berjanji tidak akan memakan baung putih lagi. Nah teman-teman, sampailah situlah cerita Kak Madi tentang ikan baung putih. Semoga selalu menjaga kesehatan teman-teman di rumah, selalu tetap rumah, selalu tetap memakai masker, jaga jarak, selalu tetap semangat belajarnya. Semoga cerita ini bisa membuat bacaan adik-adik tambah giat membaca, minat bacanya bertambah. Oke, dadah, assalamualaikum, sampai jumpa lagi dengan cerita berikutnya, cerita dongeng ceria Nusantara. Oke Dongeng, Perpustakaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara. Dadah.